Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Februalia Zahra dari kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Baik, demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai tahun 1965 adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada suatu pemimpin negara. Yang disebut demokrasi pada masa ini merupakan perwujudan kehendak presiden dalam rangka menetapkan dirinya sebagai satu-satunya konstitusi yang paling berkuasa di Indonesia. Presiden Soekarno mengumumkan dekrit yang memuat 3 hal pokok, yaitu sebagai berikut. Pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung dari mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Sementara atau UUDS. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bung Hatta pernah mengatakan konsep demokrasi terpimpin bertujuan baik, namun Bung Hatta pernah mengatakan kalau konsep demokrasi terpimpin bertujuan dengan baik, namun cara-cara dan langkah yang diambil terlihat menyimpang dan jauh dari tujuan awal. Sistem demokrasi ini, lembaga-lembaga negara mempunyai inti nasionalisme, agama, dan komunisme. Naskom 2. Prosedur pembentukan MPRS 3. Prosedur pembentukan DPAS 4. Prosedur pembentukan DPR GR 5. Pengangkatan presiden seumur hidup. C. Politik luar negeri 1. NEVO dan ALDEVO 2. Gerakan non-blok GNB. 5 pendiri GNB tersebut yaitu sebagai berikut. A. Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir. B. Kwame Nkrumah, Presiden Ghana. C. Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. D. Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia sekaligus pemimpin pertama GNB. E. Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia. Tujuan internal dari dibangunnya GNB adalah mengusahakan kemajuan ekonomi, sosial, dan politik dari negara-negara anggota GNB. GNB sebagai sebuah gerakan juga mempunyai prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh para anggotanya, yaitu sebagai berikut. A. Saling menghormati integritas teritorial atau batas wilayah dan kedaulatan antar negara anggota. B. Perjanjian non-agresi, yaitu tidak secara tiba-tiba negara menyerang negara anggota ataupun di luar anggota tanpa adanya deklarasi. C. Tidak mengintervensi urusan dalam negara-negara lain kecuali kalau diminta oleh T. negara yang bersangkutan. D. Menjaga perdamaian antara anggota ataupun dunia. 2. Perkembangan ekonomi, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin mengalami masa suram. Dalam bidang ekonomi, Presiden Soekarno memperhatikan sistem ekonomi terpimpin. Presiden secara langsung terjun dan mengatur perekonomian. Pemusatan kegiatan perekonomian pada satu tantangan ini berakibatkan penurunan kegiatan perekonomian. Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah yaitu sebagai berikut. 1. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS. Guna melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah ini, Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancangan Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959. Depernas dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Pembentukan Depernas tersebut tergantung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958, Peraturan Pemerintahan Nomor 23 1958. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Adapun tugas Bappenas adalah sebagai berikut. 1. Menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. 2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan.
Ketiga, menilai kerja penderita MPRS. Keempat, B. Penurunan nilai uang devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai uang rupiah, sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Guna membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang devaluasi sebagai berikut. 1. Uang kertas pecahan bernilai 500 menjadi 50.000. 2. Uang kertas pecahan bernilai 1 juta menjadi 100.000. 3. Semua simpanan di bank yang melebihi 25 juta dibekukan. Namun, usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. C. Demokrasi ekonomi Dekon. Guna mengatasi keadaan ekonomi yang makin suram, maka pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau bentuk disingkatkan Dekon. Tujuan dibentuk adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokrasi, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Untuk mencapai tahap ekonomi sosialisasi, Indonesia dengan cara terpimpin langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbarui ekonomi tersebut ternyata mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebab sebagai berikut. 1. Penanganan masalah ekonomi tidak rasional. 2. Ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. 3. Pengeluaran negara cukup besar. 4. Devisa yang makin meningkat ditutup dengan pencetakan uang baru yang menyebabkan inflasi makin membumbung tinggi. 5. Struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etat sistem. Semuanya diatur dan dipegang oleh negara. Kehidupan masyarakat Indonesia saat demokrasi terpimpin terpuruk karena akibat demokrasi liberal yang tidak sesuai jiwa dan semangat bangsa Indonesia, ditambah dengan keterpurukan ekonomi di masa itu. Kehidupan sosial. Berikut ini kehidupan sosial pada masa demokrasi terpimpin. 1. Tanggal 1 Januari 1960 muncul aturan yang melarang pedagang asing untuk berjualan di luar daerah ibu kota daerah. 2. Hubungan diplomatis antar Indonesia dan Malaysia rusak. Dampaknya terjadi saling serang di Indonesia dan Malaysia. Kedutaan besar Inggris dibakar habis di Jakarta. Peristiwa yang sama juga dialami oleh pihak kedutaan Indonesia yang bertempatan di Malaysia. 3. Perselisihan antar dua lembaga kebudayaan besar, yakni Lekra dan Manikebu. Konflik di antara keduanya tercipta berkat perbedaan ideologi yang diusung oleh masing-masing lembaga. 4. Kebijakan yang dibuat Presiden Soekarno, yakni larangan beredar terhadap atribut-atribut maupun simbol-simbol yang dianggap sebagai barat. Kehidupan pendidikan pada tahun 1050-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlah banyak sekali dan semuanya mengharapkan menjadi mahasiswa. Murid-murid ini merupakan hasil pertama dari sistem pendidikan. Setelah kemerdekaan, mendirikan universitas baru setiap universitas dan menambah jumlah universitas yang sudah ada. Pendirikan Universitas Agama Islam Negeri AN untuk murid-murid lulusan pesantren yang beragama Islam. Pastinya murid-murid yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik mendirikan sekolah tertinggi ideologi dan menari pendirikan perguruan tertinggi
perguruan Islam, Kristen, dan Katolik seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia sepertinya. Universitas Katolik, terjemahan catatan pada tahun 1961, telah berdiri sebanyak 181 perguruan tinggi kehidupan budaya dalam bidang seni muncul sebagai lambang-lambang seni yang bergun oleh partai politik seperti lembaga kesenian rakyat Lekar memiliki PKI, lambang keseniannya nasional memiliki Pantai Nasional Indonesia, Lembaga Seni Budaya Nasional Indonesia, Les Bumi memiliki bantuan ulama dan budayawan. Islam memiliki menyawi lambang-lambang tersebut saling bersaing dan memberikan demonstrasi sesuai haluan politik partai yang maunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya diriku banyak kesalahan dalam berbicara atau perbuatan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.